untuk potensial untuk resisten berikutnya sebenarnya ada di area sini ya. Ada di area 12.000 ini diambil. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman dari analisis teknikal. Nah, sebelum kita mengupdate secara analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang untuk mengedukasi teman-teman sekalian. Dan juga teman-teman jangan lupa gabung di grup Telegram untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Untuk hari ini, IHSG ini ditutup melemah teman-teman sebesar 0,69%. Dan hari ini penutupannya angka closingannya ada di 65,338 ya. Dan kita lihat teman-teman di sini untuk IHSG sendiri mantul atau tertahan di sini. Ini di area EMA garis MA 50-nya, yang mana garis MA 50 ini adalah sebagai support untuk IHSG-nya. Dan dilihat di sini dari perdagangan hari ini memang melemah yang ya tidak terlalu tinggi juga ya, atau tidak terlalu rendah juga untuk IHSG sendiri, namun memang dia masih tertahan di EMA 50-nya. Ini adalah garis support untuk IHSG sendiri. Dan di bawah di sini yaitu di 6.480 sampai 6.500 ini juga menjadi support kuat juga untuk IHSG sendiri, yang mana untuk support ini diambil dari garis sini ya teman-teman. Ini adalah garis support atau high sebelumnya pada bulan Januari 2021, dan ini adalah menjadi support kuatnya juga untuk IHSG sendiri. Dan diperkirakan untuk IHSG sendiri memang ini masih dalam zona sideways juga, karena memang masih adanya ketidakpastian global dari virus corona yang varian baru juga ya teman-teman. Jadi teman-teman juga untuk trading ataupun di pasar modal ini tidak usah terlalu agresif juga ya teman-teman, karena memang masih dalam zona sideways juga. Baik, ini adalah analisis untuk IHSG sendiri. Dan untuk resistennya di sini itu ada di resisten 6640 ya. Ini sebagai resisten untuk IHSG sendiri. Ini ada di garis MA20-nya. Ini sebagai resisten dari IHSG yaitu di 6640-an. Baik, kita akan menganalisis dari sahamnya. Yang pertama kita akan menganalisis dari saham IMJS ya. IMJS hari ini naik cukup signifikan juga teman-teman, yaitu ada di angkanya naiknya sebesar 6,3%, dan angka closingannya ada di angka 470, karena dia hari ini secara teknikal dia keluar dari area down-nya ya, atau area downtrend-nya di sini, dan dia masih bergerak naik juga dari hari kemarin, dan hari ini berhasil breakout juga. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten dari IMJS sendiri yaitu ada di area 530. Ini sebagai resisten pendek dari IMJS. Dan untuk supportnya ada di mana? Untuk support dari IMJS sendiri ada di area 464 sampai 440 ya. Ini sebagai area support untuk IMJS sendiri. Ini sebagai support pendeknya karena memang dia berhasil breakout juga, dan di sini ada garis Bollinger Band tengahnya dan MA60-nya ini sebagai area support. Namun sebagai support rendahnya juga ini ada di area sini, di area 440. Ini sebagai supportnya atau garis trendline ininya ya, atau trendline downtrendnya. Ini sebagai support terkuatnya juga. Jikalau memang dia tembus ke bawah lagi, maka dia masih bisa berpotensi melemah ke bawah. Ataupun memang jika dia bisa mempertahankan besok perdagangan hari berikutnya dengan volume yang cukup tinggi juga, dia bisa berpotensi ke 530. Ini sebagai resisten dari IMJS sendiri. Baik, kemudian kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Antam. Ya, hari ini Antam memang bergerak mix ya teman-teman. Di sini
kenaikannya itu 0,0 dan memang dia ditutup melemah sebenarnya, dan closingannya angkanya di 2340. Ini sebagai angka closingannya juga untuk Antam sendiri. Dan untuk Antam supportnya ada di mana? Untuk Antam sendiri, bagi teman-teman yang memang ingin memainkan untuk trading buy untuk Antam, ini bisa menjadi pilihan juga untuk trading buy ya untuk Antam. Nah, untuk spekulasi buy ada di area 2300 ya. Ini sebagai support terdekatnya untuk Antam sendiri. Maka teman-teman bolehlah untuk trading buy untuk spekulasi pembelian Antam dekat-dekat dengan area support ada di 2300. Nah, jikalau besok memang di perdagangan hari berikutnya ada volume kemudian dengan candle hijau, maka teman-teman boleh spekulatif buy untuk Antam sendiri. Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk Antam resistennya ada di garis 2490. Ini sebagai resisten panjangnya. Dan untuk resisten pendeknya kemungkinan bisa capai di 2440 ya. Ini sebagai Bollinger Band atasnya atau BB topnya. Ini menjadi area resistennya, resisten pendek ya. Ini di area 2440 ya. Ini sebagai area resisten pendek untuk saham Antam sendiri. Nah, jadi bagi teman-teman jikalau memang besok mengalami pantulan di sini atau rebound dari area support terdekatnya di area 2300, boleh spekulatif buy untuk saham Antam. Dan ini saham ini hanya untuk trading buy saja, bukan untuk long investing ya teman-teman, atau mungkin untuk jangka panjang. Ini bukan untuk jangka panjangnya dari saham Antam. Baik, untuk analisis berikutnya ada saham BBNI. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya teman-teman, untuk BBNI sendiri hari ini memang closingannya ada di 6725 dan minus 1,5%, dan hari ini memang ditutup melemah namun dengan volume yang cukup rendah juga, dan ini boleh diperhatikan untuk BBNI sendiri. Nah, untuk support BBNI sendiri ada di mana? Untuk supportnya ada di 6500. Ini sebagai support untuk BBNI, ada di garis MA 60. Ini adalah sebagai support BBNI. Jadi teman-teman boleh spekulatif buy juga atau buy on weakness di area sini dekat dengan area support ya. Ini boleh teman-teman cermati juga, dan spekulatif buy untuk BBNI. Dia BBNI boleh di hold sampai di bulan Januari ya teman-teman, karena memang secara banking dia masih cukup oke juga. Namun sebenarnya untuk BBNI ini sudah terlalu mahal. Nah, teman-teman boleh manfaatkan untuk trading buy juga boleh, atau mungkin untuk jangka pendek saja untuk BBNI. Selanjutnya untuk analisis berikutnya ada saham Harum teman-teman, dan hari ini Harum ini ditutup menguat sebesar 8,8% dan kenaikannya ini cukup signifikan teman-teman, karena memang dia berhasil breakout dari area resistennya, yaitu resistennya ada di 10.200 ya. Ini sebagai garis resisten dan dia mempertahankan keluar dari breakout ini. Maka teman-teman boleh lihat juga untuk Harum. Sebenarnya Harum ini sudah terlalu tinggi juga teman-teman, namun teman-teman boleh spekulatif buy, nunggu buy on weakness, yaitu di area dekat dengan supportnya ada di 10.200 ya. Ini di 10.200 ini sebagai area supportnya. Namun teman-teman wajib waspada ya, karena memang dia sudah berhasil naik secara signifikan dari beberapa hari lalu, dan dia sudah breakout dari resisten di 10.200, dan untuk potensial untuk resisten berikutnya sebenarnya ada di area sini ya, ada di area 12.000. Ini diambil dari kenaikan 8.400 sampai ke 10.200, dan dia ada di angka sekitar 12.000. Ini sebagai area resisten berikutnya untuk saham Harum. Namun teman-teman wajib waspada jika memang Harum ini mengalami down ya dari area support di 10.200, maka dia bisa berpotensi kembali mengalami pelemahan di area 9.500 sampai 9.000. Ini sebagai area pelemahannya. Kalau memang Harum ini bisa mengalami penurunan dan turun dari area support 10.200.
Maka untuk Harum ini boleh teman-teman perhatikan juga atau watchlist juga untuk perdagangan hari berikutnya. Dan untuk Harum ini hanya untuk trading buy saja, manfaatkan peluang untuk kenaikan di area 10.200 ini ya teman-teman. Untuk saham selanjutnya yaitu ada saham agro ya, ini request dari teman-teman sekalian, yaitu untuk saham agro hari ini bergerak ini turun juga, dan turunannya hari ini sebesar 3,5% dan angka closingannya ada di 19.25. Dan ini untuk agro sendiri hari ini dia turunnya dari area support di area 19.80 ini sebagai area support, maka dia berpotensi bisa melanjutkan pelemahan atau melanjutkan penurunannya di area 18.25 ini sebagai support untuk saham agro sendiri. Maka teman-teman, jika memang teman-teman punya modal di atas, di area di atas 2000, maka teman-teman juga wajib melindungi untuk saham agro ini atau melindungi modalnya. Boleh cut loss terlebih dahulu jika memang teman-teman ingin cut loss, atau memang ketika menunggu technical rebound di area 1825 dekat-dekat dengan area support, manfaatkan peluang untuk keluar dulu dari saham agro. Nah, sebenarnya supportnya ini tidak terlalu jauh ya di area penutupan hari ini. Namun besok kita lihat untuk perdagangan berikutnya, apakah memang agro ini mengalami pantulan di area 1825 atau memang dia bisa berpotensi turun ke bawah kembali ya, karena memang di sini support kuat juga untuk agro sendiri. Nah, sebenarnya untuk resistennya ini masih cukup panjang juga di area 2200. Nah, kalau memang dia bisa berhasil ke psikologi 2000-an, ini memakan waktu yang cukup lama juga ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh waspadai untuk saham agro juga, dan manfaatkan technical rebound di area dekat dengan support untuk trading buy juga boleh saja ya. Baik, inilah analisis untuk saham agro.